Nah, sekarang bagaimana cara membantu pasien untuk mengatasi kehilangan yang kliennya adalah marah-marah. Jadi adalah di tipe marah. Jadi pasien itu adalah marah atau misalnya dia adalah anger ya. Nah, tindakannya yaitu tentunya kita akan mendiskusikan tentang bagaimana kemarahan yang dialami ya. Teteh, selamat siang Teteh. Saya perhatikan dari tadi Teteh kelihatan terlihat suntuk ya. Teteh boleh ceritakan apa sebenarnya yang Teteh rasakan gitu ya. Nah, setelah itu kemudian nanti pasien tentunya akan bercerita ya, akan bercerita. Iya suster, saya itu heran. Saya itu kesal banget. Masa payudara mau diangkat semuanya? Bukannya hanya sebiji kelereng benjolannya. Kenapa sih harus diangkat semuanya? Kayaknya dokter ini salah deh mendiagnosa saya. Coba suster, tanyakan sama dokter. Saya ingin ketemu sama dokter. Ya, supaya saya ingin ingin tahu yang sebenarnya. Kenapa sih jangan-jangan nanti ini salah? Ya. Terus kemudian ya kita tanyakan kepada pasien tentang perasaannya. Kemudian pasien mengungkapkan seperti itu misalkan. Nah, saat pasien mengungkapkan itu tentunya kita dengarkan ya, dengarkan. Kita pasien menunjukkan kenyataan kemarahannya ya, terlihat misalkan bentak, terus kemudian banting apa misalkan, masa sih enggak itu gitu misalnya gitu ya. Jadi dia sampai membanting. Kemudian tanyakan nah apa teh ini ya, saya mengerti ya apa yang teteh rasakan ya, karena memang ini kejadiannya ya membuat teteh menjadi kecewa ya. Teteh menjadi kecewa karena kondisi seperti ini ya. Kalau misalnya teteh ingin bicara dengan dokter, boleh nanti saat dokter periksa, nanti teteh pastikan bisa tanyakan kepada dokter ya. Nanti insya Allah dokter akan menjelaskan ya. Terus kemudian nih teh nih, tadi kan teteh kelihatan kesal gitu, apa yang teteh lakukan tadi karena apa selama teteh kesel ya. Saya tuh tiap mau makan juga malas suster, nggak makan gitu ya. Rasanya masih, pokoknya saya masih ini deh, bener nggak sih ini teh sebenarnya gitu ya. Jadi kok saya mau dioperasi karena gara-gara sekelereng benjolan gitu ya, misalnya pasiennya menulis seperti itu ya. Terus apalagi teh ya, baik teh, saya mengerti banget apa yang teteh rasakan ya. Terus kemudian apa yang teteh lakukan saat itu ya, tadi makan, saya males makan rasanya kalau kayak gitu. Saya masih belum tenang kalau masih belum ketemu dokter gitu ya. Saya ingin tahu suster supaya dokter itu nanti bisa datang ke sini gitu ya. Baik Ibu, tentunya dokter masih menjalankan kegiatan saat ini ya. Nanti kalau misalnya dokter sudah, nanti saya akan coba hubungi. Kalau misalnya nanti dokter kebetulan tidak sedang ada kegiatan, insya Allah nanti dokter juga akan datang ke sini ya. Terus kemudian selain tadi ya, teteh nggak mau makan, terus apa lagi gitu ya. Jadinya apa coba suster, saya jadi nggak bisa tidur karena kesel terus ya. Pikiran saya jadi ya gitu aja, masih penasaran aja gitu, kenapa sih kok itu mesti harus dilakukan itu gitu ya. Baik, terus kemudian coba selain itulah apalagi yang dilakukan. Nah, terus setelah teteh melakukan misalkan jadi nggak bisa tidur memikirkan terus itu, kira-kira apa yang terjadi pada diri teteh? Merasa nggak tenang aja. Saya jadi merasa nggak tenang, gelisah. Kalau ditanya orang juga saya kayaknya suntuk deh untuk misalnya untuk mau ngomong kayak gitu teh suka suntuk. Saya suka banyak diem. Saya terus akhirnya diem aja gitu. Itu males saya berbicara gitu. Ya tapi alhamdulillah ya, saat ini luar biasa teteh mau berbicara dengan saya ya, itu adalah satu hal yang luar biasa ya. Mudah-mudahan dengan teteh nanti teteh berbicara dengan saya mengurangi rasa kekesalan teteh. Nah,
gitu ya. Terus kemudian tanyakan apa, nah teh nih, teteh kan tadi merasa kesel karena masih pengen penasaran ya, karena diagnosa ini betul atau tidak gitu ya. Nah, apa yang teteh lakukan untuk mengatasi kekesalan itu? Saya tidak melakukan apa-apa, suster. Gak kepikir apa-apa untuk melakukan itu. Baik, kira-kira tadi kan teteh tahu ya akibat dari marah-marah. Jadi teteh juga akhirnya enggan untuk bicara kepada orang. Padahal itu bisa teteh juga bisa lakukan untuk bercerita kepada orang untuk menaikkan kesalahan ya. Baik, kalau begitu teteh, saya ingin membantu mengurangi rasa kesal ya yang teteh alami ya, supaya nanti teteh sambil menunggu dokter datang ke sini, nanti teteh bisa lebih tenang ya, sehingga tidak lagi marah-marah, terus kemudian juga jadi akhirnya menolak untuk makan gitu ya, karena itu juga akan membahayakan untuk diri teteh, apalagi teteh mau dioperasi terus teteh nggak mau makan, apa akibatnya nanti ya. Kondisi tubuhnya akan menurun, nanti khawatir operasinya nggak berjalan baik dan luka tidak akan lambat untuk sembuhnya ya. Oleh karena itu saya ingin membantu teteh untuk mengatasinya ya. Nih teh, ada cara untuk mengatasi ya. Kesatu, kalau misalnya teteh masih kesel gitu ya, teteh bisa duduk tenang, misalnya duduk seperti ini, kemudian teteh berdiam, teteh lakukan tarik nafas, kemudian hembuskan lewat hidung ya, kemudian hembuskan lewat mulut, kemudian keluarkan sambil teteh berdoa, tenang, tenang, tenang. Lakukan ya, lakukan terus, tarik nafas, tahan, kemudian keluarkan. Ya, coba teh diulangi ya, nanti pasien suruh mengulangi terus, coba teh gitu ya, lakukan. Bisa diajarkan mengatasi cara tarik nafas. Kemudian nih, kalau misalkan teteh kesel ya, tadi membungkam. Nah, sebenarnya untuk menguras rasa maaf, yang tarik nafas tadi teteh bisa lakukan sampai nanti teteh merasa lebih tenang ya. Lakukan terus sambil berdoa, terus rasakan tenang, tenang, tenang gitu ya. Nah, terus kalau misalnya nih ya, teteh juga kesel ya, tadi kan kalau teteh membungkam ya, justru kalau misalkan teteh nanti bercerita kepada, kan kesel nih sama dokter, boleh teteh bercerita kepada saya ya tentang kesalahannya. Iya suster, tadi kan teteh juga udah bercerita ya. Nah, bercerita tentang kekesalannya karena kecewa dokter mengatakan itu. Nah, coba yang teteh rasakan setelah tadi teteh cerita kepada saya, apakah rasa keselnya berkurang enggak? Iya sih, jadi ada teman ngobrol. Nah, itu ya. Jadi itu nanti bisa digunakan ya teh ya. Gitu. Terus kemudian bisa bercerita kepada orang ya. Terus kemudian nanti ya, kalau teteh sudah mulai rada tenang, nanti pada saat dokter datang, teteh bisa bicara baik-baik dengan dokter ya. Eh, Bicara baik-baik, jadi tidak nyentak-nyentak tentunya, nah supaya nanti semuanya akan menjadi baik ya. Teteh lakukan, misalkan dokter, saya ingin bertanya, saya tuh penasaran kenapa ya kok misalnya orang benjolan cuma sebiji kelarang kok harus diangkat semua payudara. Dokter boleh jelaskan nggak kepada saya supaya saya lebih ngerti. Nah, baik-baik ya bicara seperti itu. Terus kemudian kalau misalkan teteh juga masih dia belum tenang, masih gelisah, coba teteh ambil wudhu ya, teteh kan beragama Islam, ambil wudhu kemudian minta ketenangan kepada Allah, ya Allah berikanlah ketenangan. Teteh bisa lakukan zikir ya untuk mengurangi ketenangan itu gitu ya teh ya. Jadi teteh insya Allah nanti kalau itu bisa teteh lakukan ya, nanti teteh akan menjadi lebih tenang ya dengan adanya perubahan ini gitu. Nanti teteh mendapatkan penjelasan, dan teteh dapat penjelasan, nanti akhirnya teteh juga akan mengerti ya tentang kondisi ini. Semoga nanti begitu teteh dapat penjelasan dan kemudian teteh dapat mengerti, akhirnya teteh juga bisa menerima kondisi tubuh kondisi sekarang ini, sehingga tidak lagi marah-marah ya.
semoga nanti bisa dilakukan ya. Begitu adalah langkah-langkah untuk mengatasi ya. Kemudian setelah itu jangan lupa lakukan terminasi. Setiap tindakan diawali dengan prainteraksi, interaksi, kerja, dan terminasi. Gitu ya. Saya kira terminasi Anda sudah banyak belajar, nanti Anda bisa belajar lagi dan lihat SOP yang sudah ada ya. Baik, saya kira itu cara mengatasi kehilangan yang marah ya, atau yang pasien marah ya. Baik, kita lanjutkan juga nanti bagaimana cara mengatasi pasien yang misalnya depresi